Ya, ramai diperbincangkan di media sosial oleh masyarakat dan ternyata ada sosok pemirsa yang menjadi saksi nikah, bahkan sempat memberikan wejangan kepada Ria Ricis dan juga Teuku Ryan sebelum terjadinya perceraian. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur selaku saksi pernikahan Ria Ricis dan juga Teuku Ryan. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sehat Ustadz. semua pemirsa, amin. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan viral di media sosial ya mengenai berkah salinan. Tapi saya nggak mau tanya ke sana. Yang mau saya tanyakan ini katanya Pak Ustadz sempat memberikan wejangan begitu untuk Ria Ricis dan juga Teuku Ryan. Wejangan apa sih Pak Ustadz yang diberikan waktu itu? Ya, wejangan biasa pada saat akad nikah. Dan saya dengan keluarga Ria Ricis kan memang dekat ya, karena almarhum ayahnya sendiri dimakamkan di pesantren Tahfiz Darul Quran. Jadi setiap ziarah saya juga menziarahi ayahnya beliau. Jadi cukup dekat lah, apalagi dengan Oki kan, saudarinya dari Ria Ricis. Jadi ketika mendengar berita ini ya biar gimana ada kesedihan ya gitu. Kenapa sih harus bercerai gitu? Kenapa nggak dibawa ke doa-doa dulu gitu? Kenapa nggak dibawa kepada ya upaya-upaya langit? Kan banyak tuh peristiwa-peristiwa rumah tangga yang udah hampir hancur, udah hampir bubar, tapi ketika dua-duanya kepada Allah gitu ya, dan nggak nyerah gitu, maksudnya nggak nyerah untuk bercerai, ya bukan saja akhirnya tidak jadi cerai, tapi langgeng gitu. Tapi ya sudah terjadi, mau diapain gitu. Ustadz, Kecuali cari hikmahnya. oke, memang hukumnya dalam Islam ketika bercerai ini seperti apa? Apa memang diperbolehkan atau sebenarnya tidak diperbolehkan? Hukumnya seperti apa Ustadz? Mungkin bisa diberi pencerahan. Baik, ada hadis yang umum bahwa abghadul halali 'indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi Allah tuh benci gitu. Itu adalah perceraian. Karena Allah kan punya sifat rahmah ya. Punya sifat pengasih, penyayang. Dan pada perceraian itu walaupun banyak perceraian juga tidak mesti selalu kemudian akhirnya bermusuhan. Ya misalkan perceraian karena mati gitu, perceraian karena meninggal, atau karena hilang nggak ketemu lagi gitu. Tapi memang perceraian itu mengandung permusuhan pada umumnya, mengandung kemudian perselisihan, dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Namun jika ada peristiwa-peristiwa atau dasar-dasar, dan ini yang digali di pengadilan biasanya, maka ya regulator terkait yakni yang mempunyai keputusan bisa memutuskan bahwa gugatannya diterima. Oke. Baik, Pak Ustadz, ini kan tadi dikatakan wejangan sempat disampaikan pada saat akad nikah keduanya. Ya. Nah, sebelum perceraian, Ya. ini kami juga dapat informasi ada wejangan juga yang disampaikan Pak Ustadz kepada keduanya. Apa sih yang disampaikan? Mereka juga sempat cerita nggak sih permasalahan-permasalahannya? Apakah sama seperti salinan yang beredar ini, Pak Ustadz? Iya, pertama nggak benar kalau saya memberi wejangan, karena sifatnya juga bukan wejangan secara langsung. Saya lebih kepada keluarganya Ria, dan kemudian lebih kepada mendoakan. Jadi saya masih punya pandangan bahwa sebaik-baiknya problem rumah tangga diselesaikan oleh kedua suami istri. Ketika kemudian yang lain ikut campur, siapapun dia, termasuk orang tua dan mertua, kecuali ikut campurnya itu dalam bentuk nasihat dan doa, umumnya emang malah makin cerai gitu. Dan saya menghindari itu. Oke, Pak Ustadz, ketika problematika itu muncul sebelum akhirnya terjadi perceraian, begitu, apakah sempat dihubungi oleh pihak keluarga ataupun Ria Ricis sendiri untuk berkonsultasi? Iya dihubungi untuk minta doa, dihubungi untuk gimana nih dengan waktu pas rame-ramenya tuh, gimana ya dengan wartawan itu. Kebetulan ada voice note yang bocor dari salah satu keluarga, ada WA yang bocor dari salah satu keluarga, dan itu memperuncing juga akhirnya, karena udah janji nggak diupload oleh wartawan tersebut, diupload. Sebatas itu saja. Nah, cuman yang saya pengen katakan begini Mbak dan pemirsa, bahwa
kita harus melihat persoalan perceraian ini sebagai persoalan serius yang negara juga harus ikut campur karena angkanya semakin lama semakin tinggi. Ikut campurnya di urusan apa? Ikut campurnya di urusan kemudian pendidikan. Ya. Pendidikan gitu. Jadi jangan sampai rumah-rumah tangga yang masih baru ini cepat sekali memutuskan untuk bercerai gitu. Baik. Ketika ada sesuatu yang terjadi. Pak Ustadz, tapi Ria Ricis sendiri sempat nggak sih berkonsultasi mungkin ke Pak Ustadz mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangganya begitu? Lewat yang lain. Lewat yang lain sesama laki-laki, jadi nggak langsung Rianya. Ada salah satu keluarga lah, pokoknya begitu, yang saya komunikasinya lewat beliau. Oke, artinya pada saat itu posisi Pak Ustadz tadi mengatakan hanya memberikan doa dan juga wejangan terhadap permasalahan yang dikonsultasikan oleh Ria Ricis begitu? Iya, pasti nyampe ke Ria karena itu komunikasi dua arah, cuman saya berusaha nggak langsung ke beliaunya aja gitu. Dan keluarga juga saya ya kita sepakat nggak langsung ke Ria karena kebetulan pada saat komunikasi dibangun pada saat itu kan memang masih baru ya. Artinya posisinya ya perempuan juga mungkin lebih ke perasaan sehingga saya juga berusaha tidak langsung gitu. Jadi lewat keluarganya yang sama-sama laki-laki dengan saya. Gitu. Oke. Nyari aman sih, gitu. Biar nggak ikut campur di tengah kekeruhan juga. Pak Ustadz, ini tidak ada maksud untuk menghakimi, namun untuk menjadi pembelajaran juga ya bagi masyarakat, bagi kita juga yang berumah tangga begitu. Melihat mungkin poin-poin yang dituliskan di putusan MA begitu antara kasus perceraian antara Ria Ricis dan juga Teuku Ryan, tentu dihadapi tidak hanya oleh kedua pasangan itu, orang lain juga menghadapi hal yang sama. Mungkin Pak Ustadz, kami ingin bisa pendapatnya kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, baiknya bagaimana penyelesaiannya? Iya, kesalahan kemudian kita-kita adalah selalu menggunakan akal, hati, pikiran, perasaan. Semua pihak kemudian juga menggunakan juga hal yang sama. Nah, di urusan apapun termasuk di urusan kisruh rumah tangga, kalau lagi masalah emang jangan dipakai yang begitu-gitu. Makanya tuh ya kalau muslim gitu ya ngaji yasin gitu, sholat, doa. Allah yang bikin jadi masalah, Allah juga yang bikin jadi nggak masalah. Allah yang bikin kemudian jadi problem, jadi kesulitan. Kemudian Allah juga yang ngilangin, termasuk sebab-sebabnya. Ada orang yang tahu-tahu benci, ada orang yang tahu-tahu cinta. Jadi pesan saya buat diri saya dan yang lain, pokoknya ketika bermasalah, coba deh otaknya ditaruh dulu, akalnya ditaruh dulu, omongan juga ditaruh dulu. Kita ke Allah aja gitu, minta gitu kepada Allah supaya semuanya menjadi baik-baik saja, bahkan lebih baik. Itu sih. Baik, Pak Ustadz, ini yang menarik poin juga dalam salinan tersebut ini adalah mengenai nafkah batin. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan mengenai hal tersebut, tapi ditahan dulu ya Pak Ustadz. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa Apa Kabar Indonesia yang akan kembali saat lagi untuk Anda.